Halo kawan-kawan. Saya mau bahas tentang topik yang sangat penting untuk kita semua mengerti, yaitu tentang Roh Kudus. Wah, saya tertarik sekali mau belajar tentang topik itu. Saya tidak pernah mengerti apa itu Roh Kudus di Alkitab. Apakah Roh Kudus itu adalah oknum atau bukan? Saya terus terang bingung. Jadi senang sekali saya mau belajar tentang topik itu. Yang saya mau jelaskan bukan hasil interpretasi pribadi, tetapi berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Kita perlu untuk mengizinkan Alkitablah yang menjelaskan apa artinya daripada firman-Nya sendiri. Saya harus siap untuk merubah pengertian saya setelah dibuktikan kesalahannya, setelah saya mempelajari kebenaran firman Tuhan ini. Karena firman Tuhanlah standar kebenaran, bukan saya atau siapapunlah standar kebenaran itu. Sangat setuju. Sepengetahuan saya bahwa keselamatan adalah urusan pribadi. Saya tidak diselamatkan karena orang lain selamat. Demikian juga, orang lain tidak diselamatkan karena saya selamat. Artinya, saya bertanggung jawab sendiri untuk mengetahui apa itu kebenaran, berdasarkan firman Tuhan, dan menghidupkannya sendiri. Walaupun saya bisa menolong orang lain untuk mengerti apa yang benar, tetapi saya tidak bisa mengerjakan keselamatan orang lain. Itu adalah tanggung jawab masing-masing. Oleh sebab itu, saya semangat sekali untuk belajar tentang Roh Kudus, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Oke, mantap. Mari kita mulai belajar kebenaran tentang Roh Kudus, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mulai dengan kehidupan kekal, karena apa gunanya semua ini kalau kita tidak memperoleh kehidupan kekal. Kita baca di buku Yohanes 17 ayat 3, dikatakan, inilah kehidupan kekal, agar engkau mengenal satu-satunya Bapa, dan Yesus Kristus yang diutus Bapa. Ayat ini mengatakan bahwa kehidupan kekal tergantung dari saya mengenal, atau mengetahui Bapa, dan Yesus Kristus. Mengapa ini penting? Karena hanya ada dua oknum, dan bukan tiga yang saya perlu kenal, untuk saya diselamatkan. Wow, sangat jelas ayatnya mengenai berapa oknum yang saya perlu kenal untuk memperoleh kehidupan kekal. Pertanyaan saya sekarang adalah, apakah artinya Roh Kudus itu tidak ada? Dan kalau memang ada, kenapa saya tidak perlu untuk mengenalnya? Sebagaimana saya perlu mengenal Bapa dan Yesus Kristus untuk memperoleh kehidupan kekal? Kita akan pelajari sama-sama bahwa Roh Kudus ada, sangat ada. Tetapi bukan sebagai oknum ketiga, karena hanya ada dua oknum, yaitu oknumnya Bapa, dan oknumnya Yesus Kristus. Roh Kudus ada, tapi bukan sebagai oknum. Mari kita buka buku Wahyu 22 ayat 1. Di sini dikatakan, dan dia menunjukkan kepadaku sebuah sungai yang murni yang mengalir air kehidupan, jernih seperti kristal, keluar dari tahta Bapa dan Domba. Di sini kita bisa melihat bahwa hanya ada dua oknum, yaitu oknumnya Bapa dan oknumnya Anak. Di buku Wahyu 3 ayat 21, kita baca, bagi dia yang menang, akan kuizinkan duduk dengan aku di tahtaku, sebagaimana aku pun menang, dan sedang duduk bersama Bapakku di tahtanya. Seperti di Wahyu 22 ayat 1, di ayat ini juga hanya menunjukkan dua tahta, tahta Anak dan tahta Bapa. Kalau Roh Kudus memang ada sebagai oknum, mengapa tahtanya tidak disebut di Alkitab? Saya tidak menganjurkan bahwa Roh Kudus itu tidak ada. Roh Kudus memang ada, tetapi bukan sebagai oknum. Inilah yang kita sedang pelajari sekarang. Iya benar ya. Kalau memang Roh Kudus adalah oknum ketiga di surga, mengapa hanya Bapa dan Anak yang perlu saya kenal untuk memperoleh kehidupan kekal? Dan mengapa ada tahtanya Bapa dan tahtanya Anak, tapi tidak pernah disebut tahtanya Roh Kudus? Hal-hal seperti ini harus ada jawabannya, sebelum saya membuat suatu konklusi mengenai apa atau siapa Roh Kudus itu. Saya mau bacakan satu ayat lagi dari Zakaria 6 ayat 13. Dikatakan, dia akan membangun rumah peribadahan Tuhan, dan dia akan mengungkapkan kemuliaan, dan akan duduk dan berkuasa di atas tahtanya, dan dia akan menjadi seorang imam di atas tahtanya, dan saran perdamaian akan ada di antara mereka berdua. Ayat ini berbicara tentang Yesus Kristus, di mana saran perdamaiannya bersama dengan Bapanya. Sekali lagi,
Ayat ini hanya menunjukkan dua oknum, oknum Bapa dan oknum Anak. Wow, tambah jelas. Kalau memang ada 3 oknum, mengapa yang ketiga tidak disebut sebagai oknum ketiga ya? Oke, sejauh ini kita bisa lihat bahwa hanya ada dua oknum di surga. Bapa dan Anak. Mari kita lihat apa peranannya Roh Kudus. Di buku Yohanes 16 ayat 7 dan 8, kita baca, penghibur, yaitu Roh Kudus, akan dikirim, dan waktu Dia datang, Dia akan menginsafkan dunia akan dosanya. Pekerjaan Roh Kudus ialah untuk membuat orang berdosa sadar akan pelanggarannya akan hukum Tuhan. Oke, pekerjaan Roh Kudus adalah untuk menginsafkan manusia berdosa akan dosanya. Paling kurang, ayat ini menunjukkan bahwa Roh Kudus itu ada, dan pekerjaannya apa. Tapi yang mau dibuktikan bahwa Roh Kudus bukan oknum. Apakah benar itu? Sangat benar itu. Kita tidak mau buktikan bahwa Roh Kudus itu tidak ada. Karena sangat jelas di dalam firman Tuhan menunjukkan adanya Roh Kudus. Yang mau dibuktikan adalah Roh Kudus itu bukan oknum sebagaimana Bapa dan Anak itu oknum. Oke, mengerti. Pertanyaannya ialah, jadi Roh Kudus itu apa, kalau bukan sebagai oknum? Saya semangat sekali untuk belajar kebenaran firman Tuhan ini. Oke, mari kita lanjut pembelajaran ini. Di Roma 3 ayat 20, dikatakan bahwa fungsinya hukum Tuhan adalah untuk menunjukkan orang berdosa akan dosanya. Tadi kita baca di buku Yohanes 16 ayat 7 dan 8 bahwa fungsi Roh Kudus adalah untuk menginsafkan manusia berdosa akan dosanya. Jadi kita bisa lihat di sini persamaan antara fungsi Roh Kudus dengan fungsinya hukum Tuhan. Sama-sama menginsafkan orang berdosa akan dosanya. Benar ya? Sama-sama menunjukkan orang berdosa akan dosanya. Apakah saya sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa hukum Tuhan itu adalah Roh Kudus, atau belum boleh dulu? Paling kurang, saya tahu bahwa hukum Tuhan itu bukanlah oknum. Sebaiknya jangan dulu mengambil kesimpulan itu. Kita ikuti saja dengan seksama alur pelajaran ini, kita bandingkan ayat-ayat dengan penjelasannya masing-masing. Nanti waktu sudah sangat jelas tanpa keraguan lagi buktinya, barulah kita mengambil kesimpulan yang pasti. Oke, kita lanjut. Kita sudah baca bahwa hukum Tuhan dan Roh Kudus sama-sama menginsafkan orang berdosa akan dosanya. Sekarang kita baca buku Roma 7 ayat 12. Kita baca, oleh sebab itu, hukum Tuhan itu kudus, dan perintah-perintah Tuhan itu kudus, dan benar, dan baik. Jadi kita dapati di ayat ini, hukum Tuhan itu adalah perintah-perintah Tuhan yang benar, baik, dan kudus. Jangan lupa, kita sedang belajar apa itu Roh Kudus, sementara kita baru baca bahwa hukum Tuhan itu kudus. Wow, sangat menarik pelajaran ini ya. Seperti matahari terbit di pagi hari. Demikian juga terang kebenaran ini sedang muncul pelan-pelan dengan pasti di dalam hatiku. Benar sekali pengalamanmu itu. Di 2 Petrus 1 ayat 19 dikatakan, kami memiliki firman nubuatan Tuhan yang lebih pasti, yang seperti terang yang menerangi tempat yang gelap, sampai menyingsingnya matahari di pagi hari, dan terbitnya terang di dalam hatimu. Kita dapati juga di Mazmur 119 ayat 130 dikatakan, masuknya firman Tuhan memberi terang dan memberi pengertian. Jadi kita bisa lihat bahwa ayat-ayat ini sedang menjadi pengalaman yang nyata bagimu. Kita lanjut ya. Di buku Keluaran 20, kita tahu ayat 3 sampai ayat 17 adalah 10 hukum yang dikumandangkan di Bukit Sinai oleh Tuhan kepada umat Israel. Inilah hukum Tuhan yang benar, dan baik, dan kudus. Di ayat 1, kita baca, dan Tuhan berfirman semua perkataan-perkataan ini. Dan yang difirmankan adalah 10 hukumnya yang benar, baik, dan kudus. Jadi, hukum yang didengar umat Israel adalah firman Tuhan yang diucapkan mulut Tuhan. Wow, jangan lanjut dulu. Saya mau kunyah dulu informasi ini. Jadi, Roh Kudus yang menginsafkan orang berdosa dari dosanya adalah 10 hukum Tuhan yang menginsafkan orang berdosa akan dosanya. Dan hukum Tuhan itu diungkapkan melalui firman-Nya. Karena yang didengar umat Israel adalah firman Tuhan.
dan firman Tuhan yang mereka dengar adalah hukum Tuhan yang benar, dan baik, dan kudus. Apakah artinya firman Tuhan itu benar, dan baik, dan kudus juga? Itulah yang saya sangat ingin untuk mengetahui sekarang. Oke, dengan senang hati saya akan menjawab pertanyaanmu. Ini adalah ayat-ayat yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu baik, sebagaimana hukum Tuhan juga baik. Ibrani 6 ayat 5, 2 Tesalonika 2 ayat 17, Yeremia 29 ayat 10, Yesaya 39 ayat 8, mengatakan bahwa firman Tuhan itu baik. Namun saya perlu menekankan satu hal yang penting, bahwa firman Tuhan yang baik itu, bukanlah hanya firman yang didengar perkataan-perkataannya, tanpa sanggup untuk melakukan apa-apa. Firman Tuhan yang didengar itu, sanggup untuk menjadikan apa yang dikatakannya. Contoh dari kuasa firman Tuhan kita dapati di buku Mazmur 33 ayat 6. Kita baca, dengan firman Tuhanlah langit diciptakan, dan dengan nafas Tuhanlah segala isinya diciptakan. Firman Tuhan adalah nafasnya yang menciptakan segala-galanya. Wow, betapa dahsyatnya firman Tuhan. Firman Tuhan menjadikan sesuatu yang ada dari yang tidak ada, bukan main dahsyatnya. Dan tadi dikatakan bahwa firman Tuhan adalah nafasnya Tuhan. Itu sangat masuk akal, karena firman dan nafas kedua-duanya keluar dari mulut Tuhan. Dan bukankah nafas Tuhanlah yang dihembuskan ke dalam hidung daripada tanah yang berbentuk Adam, sehingga Adam menjadi makhluk yang hidup? Apakah artinya firman Tuhan, yang adalah nafasnya, adalah kehidupan? Sangat benar. Firman Tuhan, yang adalah nafasnya Tuhan, adalah kehidupannya juga. Di Kejadian 2 ayat 7, kita lihat bahwa Adam menjadi makhluk yang hidup setelah dihembuskan ke dalam tubuh tanahnya nafas kehidupan Tuhan. Di buku Yohanes 6 ayat 63 dikatakan bahwa, perkataan-perkataanku yang aku ucapkan adalah kehidupan dan roh. Yang berbicara di ayat ini adalah Yesus Kristus. Artinya, firman Tuhan itu, yang adalah nafas Tuhan, adalah kehidupannya dan rohnya Tuhan. Wow, sudah terjawab dengan sangat jelas apa roh Tuhan yang kudus itu. Kalau kita gabung Mazmur 33 ayat 6, Kejadian 2 ayat 7, dengan Yohanes 6 ayat 63, kita dapati bahwa kuasa firman Tuhan adalah nafas Tuhan, yang adalah kehidupan Tuhan, yang adalah roh Tuhan yang kudus. Kita tahu bahwa firman Tuhan bukan oknum, dan itu sangat menjawab apa roh Tuhan yang kudus itu. Roh Kudus adalah roh Tuhan yang kudus dan bukan oknum ketiga di surga. Itu sebabnya di surga hanya ada 2 tahta, tahtanya Bapa, dan tahtanya Anak. Tidak ada tahtanya Roh Kudus. Karena roh Tuhan yang kudus itu adalah firman-Nya yang kudus, kuasanya, kehidupannya, dan nafasnya Tuhan. Jelasnya bukan main, bahwa roh Tuhan yang kudus bukanlah oknum ketiga di surga. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kuasa Tuhan ini dimiliki oleh kedua oknum di surga, yaitu Bapa dan Anak Bapa? Jawabannya adalah iya. Bapa dan Anak Bapa, yaitu Yesus Kristus, memiliki kuasa ini. Kuasa ini digunakan untuk menciptakan semua yang diciptakan. Di buku Kejadian 1 ayat 26, Bapa mengatakan kepada anaknya, marilah kami menciptakan manusia serupa kami berdua. Artinya, yang menciptakan dengan menggunakan kuasa ini, adalah Bapa dan anaknya. Kita bisa baca di 1 Korintus 8 ayat 6, dan Kolose 1 ayat 16, bahwa Bapa menciptakan melalui anaknya. Bapa adalah sumber segala-galanya, dan anaklah yang menyalurkan segala-galanya. Di buku Yohanes 5 ayat 26 dikatakan, bahwa Bapa memiliki kehidupan di dalam dirinya sendiri, telah memberikan kehidupan ini kepada anaknya, sehingga anak pun memiliki kehidupan ini di dalam dirinya sendiri. Kita ketahui bahwa kehidupan Tuhan adalah rohnya Tuhan yang kudus. Artinya, Roh Kudus adalah rohnya Bapa yang kudus, dan rohnya Anak yang kudus. Wow, 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 bukan main. Jelas sekali semua ini sekarang. Di surga hanya ada 2 oknum yang menciptakan segala-galanya. Mereka menciptakannya dengan menggunakan kuasa mereka, yaitu firman mereka, yang adalah kehidupan mereka.
yang kita mengerti sekarang, yang adalah roh mereka yang kudus. Sekarang inilah pertanyaan yang saya perlu tanyakan. Mengapa ada yang mengerti bahwa di surga ada 3 oknum pencipta? Itu adalah pertanyaan yang sangat baik untuk ditanyakan. Jawabannya kita temukan di buku Yesaya 14 ayat 13-15. Di situ kita baca, bahwa Lucifer, makhluk malaikat yang diciptakan, mau menjadi seperti penciptanya. Kita baca, dia ingin meninggikan dirinya setara dengan ketinggian yang maha tinggi. Dia mau duduk juga di tahtanya di sebelah tahtanya Bapa dan Anak. Kita sudah pelajari bahwa di surga hanya ada 2 tahta. Ini artinya Lucifer mau menduduki tahta ketiga di surga. Hatinya dipenuhi dengan rasa cemburunya terhadap anak Bapa yang duduk bersama bapanya di tahtanya. Dia ingin juga untuk duduk bersama mereka. Dari sinilah muncul tahta ketiga di surga yang sebenarnya tidak ada. Dan dari sinilah muncul teori bahwa ada 3 oknum di surga. Oknum Bapa, oknum Anak, dan oknum Roh Kudus. Sementara dia hanya menginginkan kuasanya Anak dan Bapa, tanpa memiliki karakter mereka yang baik, benar dan kudus. Bolehkah Anda membacakan kutipan dari buku tulisan-tulisan permulaan, halaman 145 paragraf pertama? Oke, saya akan baca. Setan pernah menjadi malaikat terhormat di surga. Urutannya setelah Kristus. Wajahnya, seperti malaikat-malaikat yang lain, mengekspresikan sukacita. Dahinya tinggi dan lebar, menunjukkan kecerdasan yang luas. Bentuknya sempurna, dan mengungkapkan kemuliaan dan kemegahan. Tetapi ketika Bapa berkata kepada anaknya, "Marilah kita menjadikan manusia menurut rupa kita," setan cemburu kepada Yesus. Dia ingin diajak berkonsultasi mengenai pembentukan manusia. Dan karena dia tidak diajak, dia dipenuhi dengan iri hati, kecemburuan, dan kebencian. Dia ingin menerima kehormatan tertinggi di surga di samping Bapa. Wow, kutipan ini sesuai dengan yang tadi kita baca di buku Yesaya 14. Dari sinilah rupa-rupanya muncul teori oknum ketiga pencipta, dan tahta ketiga di surga. Munculnya dari hati yang iri, cemburu, dan hati yang dipenuhi dengan kebencian terhadap Bapa dan Anak. Bukan main. Indahnya firman kebenaran Tuhan. Bukan main. Setuju, bukan main indahnya kebenaran firman Tuhan. Jadi, kesimpulannya adalah, di surga hanya ada 2 oknum pencipta, Bapa dan Anak Bapa. Bapalah yang menciptakan segala-galanya melalui anaknya, dengan menggunakan firman mereka yaitu nafas, kehidupan, kuasa, yang adalah roh mereka yang kudus. Dan untuk mengenal hal ini adalah untuk mengenal Bapa dan Anak, yang kita baca di buku Yohanes 17 ayat 3. Kuasa Bapa dan Anak yang menciptakan adalah kuasa yang menyelamatkan manusia berdosa dari dosanya. Kuasa Bapa dan Anak adalah kehidupan kekal bagi yang percaya, dan mereka akan mengungkapkan kepercayaan akan kuasa ini di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Oke, terima kasih sedalam-dalamnya untuk penjelasan firman kebenaran Tuhan akan kebenaran Roh Kudus. Saya sekarang sudah mengerti bahwa Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang kudus, dan bukan oknum ketiga. Apakah saya boleh bagikan kepada kawan-kawan saya pelajaran ini, agar mereka pun dapat melihat juga indahnya kebenaran firman Tuhan ini? Tentu saja sangat boleh. Silakan bagikan kebenaran firman Tuhan ini kepada siapa saja yang tertarik untuk mempelajarinya. Kiranya Tuhanlah yang dimuliakan melalui kebenaran ini. Sampai kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain, untuk mempelajari lebih banyak lagi kebenaran-kebenaran firman Tuhan.